Anda mungkin sering kecewa, beli croissant, beli Denny's di sebuah kafe, ditawarkan paket hemat, kopi, atau cappuccino dengan croissant, tapi ternyata croissantnya kualitasnya parah banget, ya. Rasanya alot, teksturnya alot, rasanya nggak enak, ya, agak sedikit pahit-pahit, ya, ukurannya kecil, waktu digigit, jangankan flaky, ya, bunyi kruk kruk kruk, tapi sudah susah untuk dikunyah. Apakah croissant semacam itu yang Anda harapkan pada saat Anda nikmati? Apakah Anda akan balik lagi membeli croissant di kafe tersebut? Bagi Anda yang bergerak di bidang usaha kafe, atau bagi Anda yang menyuplai bahan baku untuk croissant, maka Anda harus memahami apa yang terjadi dan bagaimana membuat croissant yang sempurna sehingga produk croissant Anda akan dicari-cari oleh pelanggan. Tidak melulu croissant tersebut harus croissant yang mahal. Bisa saja croissant tersebut ekonomis, tapi kualitasnya tidak boleh mengecewakan. Bagi saya, yang sudah mempelajari mengenai proses produksi untuk bakery dan juga bahan-bahannya, serta bagaimana produk-produk tersebut didistribusikan, saya melihat ada beberapa kelemahan yang terjadi pada kualitas croissant yang bahkan dijual oleh kafe yang ternama. Yang pertama adalah bahwa bagian produksinya ya, hanya sekedar tahu bikin, tapi tidak menguasai bahan. Jadi mereka tidak tahu kalau terigunya itu harus yang seperti apa, kondisi terigunya harus bagaimana. Terigu itu sama-sama proteinnya sama, tingginya, kandungannya, tapi bisa jadi ada yang berbeda di sana. Misalnya, mereka tidak tahu bahwa terigu yang proteinnya sama, tapi daya serap airnya berbeda. Karena apa? Karena granulasi atau buliran-buliran dari terigunya ternyata ukurannya berbeda. Itu akan memberikan dampak yang berbeda pada adonan. Terigu itu juga ada yang namanya S content atau kadar abu. Kadar abu yang berbeda akan memberi dampak yang berbeda pada kualitas gluten dan juga pada tampilan dari terigu tersebut, adonan tersebut. Kalau semakin tinggi S-nya, maka semakin gelap. Kalau semakin rendah S-nya, maka semakin terang warna dari tepungnya dan juga ke adonannya. Itu baru satu macam bahan baku, tepung terigu. Bagaimana lemak? Karena lemak dipakai dalam membuat croissant. Lemak ada yang dari binatang atau susu, yang namanya dairy butter. Ada lemak yang dari tumbuh-tumbuhan, vegetable. Contohnya, dari kelapa sawit. Ada yang memakai kombinasi dairy di blend dengan vegetable. Namanya butter blend. Bagaimana jenis-jenis lemak yang berbeda ini akan memberi dampak yang berbeda. Bahkan dari satu sumber yang sama, yaitu sama-sama dairy, tapi ada yang satu yang difermentasi lemaknya. Yang satu tidak difermentasi. Sumber susunya ternyata berbeda. Susunya yang pertama dari Eropa, yang mana sapi-sapinya itu ada di kandang. Yang satu lagi dari Australia atau New Zealand, di mana sapi-sapinya itu berkeliaran di padang rumput. Memakan rumput-rumput yang dari tanah yang berbeda dengan yang ada di Eropa, sehingga kualitas susunya berbeda. Sama-sama dari susu, tapi hasil dari bentuk dari butternya berbeda. Bahan penyusunnya berbeda. Anda ngerti nggak itu? Kemudian Anda membuat lipatan, ada single fold, ada double fold. Dampaknya apa terhadap croissant Anda? Terhadap Denny's Anda? Terhadap puff pastry Anda? Bagaimana mesin produksi, seperti contohnya dough sheeter, berpengaruh pada kualitas lipatan-lipatan. Bagaimana suhu ruang produksi berpengaruh pada lipatan-lipatan pada croissant, pada Denny's. Bagaimana oven yang dipakai? Apakah deck oven, ataukah convection oven, ataukah rotary oven? Kenapa memakai jenis oven yang semacam itu dan dampaknya apa terhadap hasil akhir dari pemanggangan croissant dan Denny's? Ini semua mungkin Anda sebagai penyedia bahan baku tidak memahami itu secara lengkap.
Anda tahu, tapi Anda tidak pahami secara lengkap, dan akhirnya kalau ada masalah, Anda tidak bisa memberikan solusi bagi pelanggan Anda kalau ada masalah. Apalagi kalau Anda ingin menawarkan produk Anda kepada pelanggan Anda yang memproduksi croissant. Anda tidak bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana menghasilkan croissant yang bagus. Karena produk Anda harus berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain dan kondisi proses produksi yang ada di pelanggan Anda tersebut. Anda perlu memahami ini sehingga bisnis pelanggan Anda akan meningkat, akan naik karena kualitas croissantnya bagus berkat memakai produk Anda. Jadi Anda tidak mengandalkan harga jual sebagai senjata utama agar produk Anda dibeli oleh pelanggan. Anda bisa menjelaskan dengan mendalam dan dijelaskan juga, dibuktikan juga di mesin-mesin produksi mereka, ketika produk Anda itu dipakai dalam membuat adonan, hasilnya dikomparasi dengan kompetitor Anda, hasilnya seperti apa. Harusnya lebih baik daripada kompetitor Anda. Disitulah pelanggan Anda baru yakin pindah memakai produk Anda. Kami di Bareka menyediakan pelatihan yang menyangkut area knowledge atau ilmu pengetahuan dan juga area keterampilan dalam membuat produk-produk laminated dough atau venezuela dalam bentuk seperti croissant, Danish, puff, supaya Anda nanti ketika bertemu dengan produsen-produsen croissant, Danish, puff, Anda bisa berkomunikasi dengan baik dan memberikan solusi untuk mereka semua. Silakan menghubungi Bareka.